Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik dan sobat MIPA lainnya. Apa kabar kalian semua? Semoga senantiasa sehat ya. Amin. Sebelumnya kita sudah membahas materi tentang getaran dan selanjutnya kita akan membahas materi tentang gelombang. Mari kita simak dan gaskeun. Apa sih itu gelombang? Gelombang adalah getaran yang merambat dan dalam perambatannya, gelombang memindahkan energi dari satu tempat ke tempat yang lain. Adik-adik, berikutnya tentang macam-macam gelombang. Berdasarkan medium merambatnya, gelombang terbagi menjadi dua. Yang pertama, gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang merambat tanpa melalui medium atau zat perantaranya. Contohnya cahaya dan gelombang radio. Yang kedua, gelombang mekanik, yaitu gelombang yang merambat melalui medium. Contohnya gelombang tali, gelombang bunyi, dan gelombang permukaan air. Selanjutnya, berdasarkan arah getaran dan perambatannya, gelombang terbagi menjadi dua. Yang pertama, gelombang transversal, yaitu gelombang yang arah rambatnya tegak lurus dengan arah getarannya. Contohnya, gelombang pada tali. Yang kedua, gelombang longitudinal, yaitu gelombang yang arah rambatnya searah dengan arah getarannya. Contohnya, gelombang pada selingki dan gelombang bunyi. Ingat ya adik-adik, jenis gelombang berdasarkan medium perambatnya terbagi menjadi dua, ada gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Kemudian, jenis gelombang berdasarkan arah rambatnya juga terbagi menjadi dua gelombang. Yang pertama ada gelombang transversal dan yang kedua ada gelombang longitudinal. Oke, paham ya adik-adik? Adik-adik, berikut ini adalah contoh gelombang mekanik, yaitu gelombang yang membutuhkan media seperti pada video berikut ini. Tetesan air yang diteteskan ke permukaan air akan membentuk gelombang mekanik. Kemudian, ketika tali diberikan simpangan, tali akan bergetar dengan arah getaran ke atas dan ke bawah. Pada tali, gelombang merambat tegak lurus dengan arah getarnya. Bentukan seperti inilah yang disebut dengan gelombang transversal. Kemudian, gelombang longitudinal dapat kita amati pada selingki atau pegas yang diletakkan di atas meja. Ketika selingki digerakkan maju mundur secara terus-menerus, akan terjadi gelombang yang merambat pada selingki dan membentuk pola rapatan dan renggangan. Gelombang longitudinal memiliki arah rambat yang sejajar dengan arah getarnya. Adik-adik, selanjutnya tentang besaran-besaran pada gelombang. A ke B ke C sama dengan E ke F ke G merupakan bukit gelombang atau setengah gelombang. C ke D ke E sama dengan G ke H ke I merupakan lembah gelombang. A ke B ke C ke D dan ke E merupakan satu gelombang. E ke F ke G ke H ke I merupakan satu gelombang. C ke D ke E ke F ke G merupakan satu gelombang. B ke C ke D ke E ke F merupakan satu gelombang. D ke E ke F ke G ke H merupakan satu gelombang. B atau F atau J merupakan puncak gelombang dan D atau H merupakan dasar gelombang. Yang perlu adik-adik ingat, panjang satu gelombang transversal dinyatakan dalam satu bukit dan satu lembah. Ingat ya adik-adik, untuk gelombang longitudinal, satu panjang gelombang merupakan jarak antara dua pusat rapatan yang berdekatan atau jarak antara dua pusat regangan yang berdekatan. Ingat ya adik-adik, panjang satu gelombang longitudinal ini dinyatakan dalam satu rapatan dan satu regangan. Oke, paham ya adik-adik? Selanjutnya yang pertama, panjang gelombang atau lambda.
yaitu jarak tempuh gelombang dalam waktu satu periode. Untuk gelombang transversal, panjang gelombang merupakan jarak antara dua puncak yang berdekatan, jarak antara dua dasar gelombang yang berdekatan, atau tiga simpul gelombang secara berturut-turut. Kedua, periode atau T besar, yaitu selang waktu yang dibutuhkan untuk menempuh satu gelombang. Tiga, frekuensi atau F kecil, yaitu banyaknya gelombang yang terjadi tiap detik. 4. Simpangan atau Y besar, yaitu jarak yang ditempuh oleh suatu partikel yang bergetar dalam gelombang terhadap titik keseimbangan. 5. Amplitudo atau A besar, yaitu simpangan terjauh atau jarak terjauh suatu partikel yang bergetar dalam gelombang terhadap titik keseimbangan. Adik-adik, berikut ini adalah rumus-rumusnya. F kecil sama dengan N per T, T besar sama dengan T kecil per N, V sama dengan lambda dikali F kecil, V sama dengan lambda per T besar. F merupakan frekuensi, T besar merupakan periode, N merupakan banyak gelombang, T kecil merupakan waktu, lambda merupakan panjang gelombang, dan V merupakan cepat rambat gelombang. Baik adik-adik, perhatikan contoh soal berikut ini. Perhatikan gambar di samping. Tentukanlah 1. Jumlah gelombang, 2. Amplitudo gelombang, 3. Periode gelombang, 4. Panjang gelombang, 5. Cepat rambat gelombang, 6. Jumlah gelombang dalam 2 menit. Kita jawab sama-sama ya adik-adik. 1. N atau jumlah gelombang sebesar 1,5 gelombang. 2. A atau amplitudo gelombang sebesar 2 cm. Kita ubah menjadi meter menjadi 0,02 meter. 3. T besar atau periode gelombang sebesar 1,50 second. 4. Lambda atau panjang gelombang S per N 36 dibagi 1,5 sama dengan 24 cm. 5. V atau cepat rambat gelombang. Lambda per T besar sama dengan 0,24 per 1,50. Hasilnya 0,16 meter per second. 6. Jumlah gelombang dalam 2 menit. Kita ubah menitnya menjadi second jadi 120 second. N sama dengan T kecil per T besar, 120 dibagi 1,50 sama dengan 80 gelombang. Contoh soal yang kedua. Seutas tali digetarkan sehingga membentuk gelombang seperti gambar berikut ini. Berapakah cepat rambat gelombang tersebut? Diketahui lambdanya 2 meter, periodenya 0,50 second, dan frekuensinya 2 Hz. Yang ditanyakan cepat rambat gelombang. Maka lambda dikali F, 2 dikali 2 sama dengan 4 meter per second. Adik-adik, jangan lupa kerjakan latihan soal berikut ini di rumah ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.